Kalau aku lihat nih di sini, ini kan pilihannya mulai dari 11% sampai 19%. Nah, ini bahkan jauh lebih tinggi daripada deposito yang cuma 5% per tahun kan. Hai, halo teman-teman semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu masih dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini aku pengen mengajak kamu untuk ngobrol masalah percuanan, terutama apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan uang. Di masa pandemi ini, kita dituntut untuk lebih melek masalah finansial, terutama cara kita mengatur cash flow atau aliran keuangan kita, dan juga mulai belajar untuk berinvestasi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari investasi? Jadi, salah satu tujuan dari investasi adalah jaga-jaga, terutama di kala darurat seperti sekarang. Atau supaya nilai uang kita itu nggak tergerus dengan inflasi. Aku pernah baca salah satu quotes dari buku Rich Dad Poor Dad. Menurut aku ini adalah buku literasi keuangan yang wajib juga kalian baca. Di buku ini ada quotes yang aku suka banget, yaitu orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, dan orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Dan juga orang kaya berfokus pada kolom aset, sedangkan orang lain berfokus pada laporan penghasilan. Jadi, dalam arti kata, uang kita yang udah kita hasilkan, yang udah kita dapatkan nih dari pekerjaan, itu jangan cuma disimpan di bank, atau jangan cuma disimpan di bawah bantal gitu, tempat kita tidur. Nggak boleh kayak gitu. Uang kita itu juga harus bekerja untuk kita. Dan kita harus pintar-pintar untuk memilih cara berinvestasi. Apakah harus nunggu kaya gitu baru investasi? Enggak, investasi itu kalau kata aku pola mindset, gimana cara kita mengatur keuangan kita. Kalau kita dari penghasilan kecil aja kita udah belajar untuk berinvestasi, let's say sekitar 30% dari total penghasilan kita, nanti ketika kita udah banyak uang, kita nggak menghabiskan uang tadi untuk belanja barang-barang branded atau barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlukan gitu. Kita arahkan ke investasi. Jadi mulai sedari dini, mulai sedari gaji kecil pun penting banget untuk berinvestasi. Nah, untuk memilih investasi juga kalian harus hati-hati. Terutama aku udah sering banget kan ngebahas investasi-investasi bodong gitu, atau investasi yang tidak diawasi OJK, atau investasi ilegal. Aku udah sering banget ngebahas di channel aku. Investasi yang aku sarankan adalah investasi yang diawasi oleh OJK. Ingat itu baik-baik ya teman-teman. Investasinya harus udah terdaftar di OJK, terus juga dia punya website resmi, terus juga aman digunakan, dan kita bisa berinvestasi di mana aja, kapan aja. Terutama di masa pandemi ini, kita belum boleh keluar rumah gitu kan. Jadi kita harus mencari investasi yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satu bentuk investasi aku itu adalah di peer-to-peer lending. Apa sih peer-to-peer lending? Jadi, peer-to-peer lending adalah pertemuan antara lender, pemberi pinjaman, dan borrower. Peminjam. Borrower, peminjam. Jadi, isi portofolio keuangan aku itu biasanya ada 3, yaitu saham, reksadana, dan peer-to-peer lending. Kenapa ada 3? Supaya diversifikasi portofolio. Nah, untuk aplikasi peer-to-peer lendingnya, aku pakai Asetku yang akan mempermudah mempertemukan antara lender dan borrower, dan kamu bisa mengaksesnya di mana aja dan kapan aja. Dan kamu pun bisa melakukan pendanaan dari rumah. Untuk aplikasinya sendiri, seperti biasa, kamu bisa download baik di iOS ataupun Android dengan kata kunci Asetku. Atau kalau kamu nggak mau repot, kamu tinggal cek description di bawah, aku udah tulis link untuk mendownload. Keunggulan dari aplikasi Asetku ini bisa kita lihat di aplikasinya ya. Jadi dia itu sudah diawasi oleh OJK dan AFPI. Kalau OJK, dia kan punya tugas untuk menaungi sektor keuangan atau perbankan atau aplikasi untuk investasi kayak gitu. Nah, kalau AFPI adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama atau organisasi yang mewadahi pelaku usaha fintech peer-to-peer lending. Jadi dia udah diawasi oleh kedua ini. Jadi secara legalitas bisa dibilang aman. Keuntungan lainnya yang diberikan oleh Asetku adalah dia memberikan rate yang tinggi dengan jangka waktu yang bervariasi. Jadi kamu bisa pilih jangka waktu yang sesuai dengan kemauan kamu. Karena kalau aku lihat nih di sini, ini kan pilihannya mulai dari 11% sampai 19%. Nah, ini bahkan jauh lebih tinggi daripada deposito yang cuma 5% per tahun kan. Oke, nggak usah berlama-lama deh Kak Nat, udah kasih tahu aja gimana caranya kita bisa melakukan pendanaan. Nah, jadi yang pertama pastikan dulu kalian udah mendownload aplikasinya melalui App Store ataupun Google Play Store, atau cek link yang ada di description di bawah ya.
Yang kedua, buka aplikasinya tentu aja. Terus pada halaman pertama akan ada pilihan pendana atau peminjam. Nah, kalau kalian masih dalam bahasa Inggris, jangan lupa ganti bahasa di atas ya. Nah, kita pilih sebagai pendana, yaitu yang memberi dana atau lender. Kita klik go. Kamu harus melakukan registrasi terlebih dahulu ya, dan hanya perlu mempersiapkan nomor handphone untuk mendaftar. Jangan lupa untuk memasukkan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor ponsel kamu. Setelah itu kamu bisa masukkan kode referral aku kalau kamu mau mendapatkan hadiah referral, yaitu RTDDY, atau aku juga udah tulis di description di bawah. Kamu boleh memasukkannya, boleh juga enggak apa-apa. Setelah itu, kamu perlu melakukan verifikasi diri dengan menyiapkan foto KTP. Setelah melakukan registrasi, kamu bisa langsung masuk ke halaman pendanaan di Asetku. Dan kamu bisa lihat nih produk-produk yang ada di Asetku. Jadi, ada beberapa macam pendanaan kan? Aku yakin kamu pasti bingung juga. Kak, aku mau pilih yang mana nih? Banyak banget. Jadi, kita bisa pilih produk pendanaan itu baik di halaman utama atau di halaman dana. Aku sih saranin kamu buat lihat di halaman dana, soalnya banyak banget pilihannya. Mulai dari produk yang mereka rekomendasikan ataupun kamu bisa pilih sendiri gitu. Ada yang Flexi Plus. Nah, Flexi Plus ini dikhususkan untuk kamu yang baru mau mulai belajar untuk melakukan pendanaan di P2P. Kayak semacam trialnya gitulah. Soalnya minimum pendanaannya untuk Flexi Plus itu cuma Rp100.000. Minimum pendanaannya Rp100.000 dengan hasil yang diharapkan adalah 11% per tahun. Jadi bisa dibilang ini tingkat returnnya ini lumayan rendah ya dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Dan untuk yang Flexi Plus dia nggak ada tenor. Kamu bisa menarik uang kamu di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu ada pendanaan reguler yang bisa kamu auto continue. Jadi uang kamu itu bisa lanjut lagi ke pendanaan selanjutnya gitu. Dan ada Flexi Advance sebagai pilihan untuk kamu yang mau melakukan pendanaan tapi produk regulernya udah habis gitu. Nah, untuk yang Flexi Advance ini dia nggak ada program auto continue-nya. Kalau aku sih sarankan kalau kalian baru banget mulai belajar untuk P2P, coba dulu yang Flexi Plus-nya karena minimumnya itu cuma Rp100.000. Lalu aku saranin untuk tunggu jam 10 pagi dan coba ambil pendanaan reguler. Kenapa? Karena di jam 10 pagi itu biasanya di reset dan kalian bisa masuk untuk pendanaan yang dalam jangka waktu pendek gitu, yang 15 hari atau yang 22 hari. Itu biasanya paling cepat habis. Nah, minimum pendanaan reguler ini adalah Rp3 juta dan yang advance ini Rp2 juta. Tapi nggak apa-apa, kalau kamu belum punya uang sebanyak itu, aku doakan semoga kamu punya uang lebih banyak dan coba dulu yang Flexi Plus-nya yang cuman butuh Rp100.000 aja. Nah, kenapa aku saranin yang reguler? Supaya ada efek compounding. Kalau kita auto continue pendanaan, itu akan ada kenaikan 1% dari rate awal kita tiap kita melakukan auto continue. Ini aku coba kasih contoh pendanaan ya. Jadi kita pilih salah satu yang ingin kita danai. Di sini aku ambil pendanaan Flexi 40 hari, terus aku tekan danai. Nah, di halaman ini akan ada beberapa penjelasan, mulai dari total jumlah uang yang diakumulasikan dan jumlah awal atau modal kamu untuk berinvestasi. Jadi kamu harus menyiapkan sekurang-kurangnya Rp2 juta dengan rate 18,2% per tahun. Kalau kamu udah sesuai, tekan danai sekarang. Nah, ini bakal ada jumlah pendanaannya, perkiraan jumlah uang jatuh tempo kamu, dan rencana penarikan kamu. Terus, kamu nggak perlu takut kalau terjadi gagal bayar, karena Asetku udah bekerja sama dengan Stako Mandiri yang akan mengasuransikan pendanaan kamu melalui Asetku. Jadi, misalnya, aku ingin melakukan pendanaan Rp2 juta. Terus, perkiraan jatuh temponya itu sekitar Rp2.035.900. Nah, ini ada rencana penarikannya yaitu sekitar tanggal 25 Desember. Dan aku sangat menyarankan kalian untuk menggunakan kupon ya teman-teman. Kayak jangan lupakan kupon ya. Karena dengan kalian memakai kupon itu akan menambah penghasilan kalian. Ini aku kasih lihat ya. Jadi ada beberapa pilihan kan, mulai dari 100.000, 500.000, ada yang dalam bentuk persenan. Kalian ambil aja yang paling tinggi pengembaliannya ya. Ini yang paling tinggi itu yang 8.900. Nah, aku pilih nih yang 8.900. Terus, kalian pilih juga cara pembayarannya. Dia banyak banget support banknya, mulai dari BCA, BNI, sampai MyBank pun ada gitu. Jadi pilih aja bank yang kalian pakai. Terus klik setuju dengan syarat ketentuan yang berlaku dan konfirmasi pendanaan.
Nah, udah deh, kamu tinggal melakukan pembayaran selayaknya kamu belanja online. Setelah melakukan pendanaan, kamu bakal masuk ke menu modal, dan ini akan ada jumlah modal kamu, akumulasi penghasilan kamu, dan jumlah penghasilan yang kemarin. Dan juga bakal ada info kamu udah bisa mengambil dalam berapa hari. Nah, penting banget untuk kita didampingi dalam berinvestasi, terutama kalau kita bingung untuk bertanya-tanya tentang produk investasinya kan. Di Asetku, kamu akan didampingi oleh seorang relationship manager yang akan membantu kamu dalam melakukan pendanaan, atau kalau kamu punya pertanyaan seputar produk di Asetku atau kamu punya kesulitan mendanai ini, kamu bisa banget tanyakan ke relationship manajernya. Cara mengatur relationship manager adalah kamu klik saya, terus kamu tekan yang manajer RMBA ini. Kamu tekan dan masukin kode ARS. Nanti kamu akan didampingi oleh Kak Rahmi yang akan membantu kamu jika kamu kesulitan untuk melakukan pendanaan di Asetku. Atau kamu juga bisa hubungi Kak Rahmi dulu nih di nomor ini. Nanti dia akan membantu kamu dalam melakukan pendanaan di Asetku. Nah, keuntungan lainnya adalah kamu akan dapat merchandise gitu kalau kamu udah berhasil akumulasi pendanaan sesuai dengan yang ada di promosi. Ini contoh merchandise yang bisa kamu dapatkan. Nah, aku mau update dulu. Jadi kemarin itu aku dikirimin beberapa goodie bag dari Asetku. Kita lihat ya apa aja isinya. Jadi yang pertama ada tas dan pena. Dan yang kedua ada box, apa nih isinya? Nah, ini ada beberapa hadiah yang aku dapat, mulai dari tisu basah. Terus di sini ada hand sanitizer dan ada masker juga. Jadi ini bisa banget kamu gunakan untuk sehari-hari. Dan ada thank you card-nya juga dari Kak Rahmi. Dan kalau kamu menggunakan kode RMARS, kamu juga berkesempatan buat dapetin gift box kayak aku tadi. Oke, mari kita rangkum ya. Yang pertama, aku merekomendasikan Asetku sebagai pilihan untuk berinvestasi peer-to-peer lending karena dia punya berbagai macam produk investasi, bahkan dari yang pemula untuk yang flexi plusnya, yang kalian bisa mulai dari Rp100.000 sampai pendanaan reguler dan advance-nya juga ada. Yang kedua, dia udah diawasin oleh OJK dan AFPI yang tentunya secara legalitas aman. Yang ketiga, dia bekerja sama dengan Stako Mandiri yang akan mengasuransikan pendanaan kamu di Asetku. Dan yang keempat, kamu bisa dapat merchandise gratis kalau kamu udah terakumulasi pendanaan sesuai dengan dipromosi. Dan yang terakhir, yang paling penting, saat melakukan pendanaan, kamu akan didampingi oleh seorang relationship manager yang akan membantu kamu seputar product knowledge dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu seputar Asetku. Kalau kamu udah pakai Asetku, jangan lupa kasih tahu aku dong di kolom komentar di bawah. Aku pengen tahu apa pendapat kalian. Nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. Dan kalau kamu masih punya pertanyaan seputar Asetku, hubungi Kak Rahmi di sini nomornya aku tulis. Nanti dia akan bantu-bantu kamu untuk menjelaskan product knowledge tentang Asetku. And ya, segitu dulu teman-teman video hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah apa pendapat kalian tentang Asetku. And ya, subscribe channel Naf Naf kalau kalian belum subscribe. I'll see you in my next video ya teman-teman. Dadah!